Di mana Tuhan? Tuhan tuh nggak perlu dicari. Tuhan tuh ada dalam dirimu. Segala sesuatu yang kemudian dibatasi dan ada aturannya, itu tidak menghambat ilmu pengetahuan. Contoh nih. Mancing. Boleh nggak buat mancing? Gak bisa dong. Oh, kreatif saya kok. Kita nggak tahu. Aku dulu nggak tahu orang kaya itu makan apa. Kita akan temukan konsistensi, kelurusan, runut, cara berpikirnya, tertata dengan baik. Itu di agama. Oh, enggak loh. Agama tuh ada yang nggak ada nabinya loh. Iyalah, sebutlah ada agama yang nggak menyebut Nabi. pembawa ajaran itu nabi, tapi ntar dia sebutkan guru besar spiritual, iya. maha guru, sama aja. Lu belaga logis doang, kalimat logis lo keluarin berkali-kali dari cocot lo, padahal lo kagak logis. Enak deh. Ente yang sok-sok logis tadi, yang berharap bahwa dunia ini cukup yang global-global aja, nggak usah ada aturan-aturan. Lu justru yang diawang-awang, nggak jelas. Kalau dua-duanya itu terjadi, terima dia hidayah. Betul. Tapi kalau enggak, salah satunya dulu kita patahin. Seenggaknya kalau kita mau berantem sama orang, tanggal satu udah segel, udah gampang jatuhnya. Lucky Pat Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Teknologi ya. Kenapa jadi teknologi ya? Teknologi ya. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati. Nggak kosong-kosong amat. Masya Allah, kali ini kita ketemu Waalaikumsalam lagi warahmatullahi sama wabarakatuh. narasumber yang udah lama. Ih, Udah 2 bulan. 3 kali. loh kalau ini mau tahunan. Oh, kalau ini mah. Tahunan. Bang Toyib lah. Ini dari sejak 3 kali lebaran. Megalitikum. Waduh. Lama nih pokoknya nggak ketemu Ustaz Angga Dimas deh. Terakhir itu di mana ya, Ustaz? Di Tempat podcast. Niko. Podcast Lucky Itu. Pet. Iya, podcast Lucky Yang nggak Pet. tayang. Sekarang saya naikin Oh, lagi. naikin lagi. Kemarin sempat dikunci tuh, ya kan? Oh, gitu ya. Habis beliau mondok dikunci dulu. Ada pertimbangan politis ya. Iya, beliau pulang naikin lagi. Boleh. Masya Allah, sekarang ketemu lagi nih. Soalnya jiwanya muda semua, di depan juga muda. Ya kan? Lupa usia. Enggak lupa usia sebenarnya, Sat. Enggak, sekarang nih anak muda nih lebih terdepan. Bukan begitu, Sat? Cuman ada batasan-batasan yang anak muda sekarang kurang bisa memahami esensi sebenarnya, Sat. Wah, tuh lupa ya gitu. Malumin aja sih anak muda mah. Lah enggak, makanya kita mau tanya sama yang pernah muda, ya Sat. Aku tadi Itu ditanya- awal. Aku tadi ditanya Bang Dan. Ini pegang ini. Tapi mungkin anak muda maju terdepan bukannya apa tadi nggak tahu batasan atau apa gitu. Justru Iya, kadang-kadang suka saking bablas pengen sekarang. majunya, jadi dia udah nggak ada batasan lagi. Saking pengen majunya. Iya sih, benar Ya juga. kan energi muda, inovasi itu tidak boleh dibatasi. Kreativitas. Kira-kira begitu, kreativitas. Itu kan selalu menjadi argumen bahwa mereka bilang apalah sebut yang umum bahasanya misalnya aturan. Aturan itu kan membatasi dan itu akan membunuh kreativitas kita misalnya dan itu membunuh inovasi. Iya, itu juga terjadi juga sama teman kita yang sebelumnya, Sat. Ada dulu teman kita di sini. Gensi banget dia kan, Weh, jangan sebut nama. Biarin nggak apa-apa dia mah. Indonesia Emas 2045 dia tuh. Jadi termasuk orang anak-anak muda sekarang ini juga, Sat, terkait masalah apa namanya? Tadi kan pegang ini apa sih, Sat? Tadi kan rules ya, bentuk rules kan. Kalau ada rules itu ada aturan itu bakalan membuat kreativitas menghambat kreativitas mereka dan terbatas gitu. Padahal sebenarnya kayak apa sih sebenarnya itu anak muda itu kalau terkait masalah aturan-aturan itu, Sat? Bukan hanya anak muda sebenarnya, pikiran atau apa ya, pemahaman ya yang mengatakan bahwa misalnya aturan itu akan membatasi, mengebiri dalam tanda petik kan, mengebiri kreativitas, mengebiri inovasi. Itu banyak diyakini atau bahkan dijadikan sebuah tulisan yang kesannya ilmiah dan juga didiskusikan. Itu udah ada sejak lama. Misalnya ada kutipan-kutipan yang sekarang ya di era kita lah, era video pendek, ya kan, short gitu. Itu ada juga, saya pernah lihat dia bilang bahwa dulu tuh era Abbasiyah tuh umat Islam maju misalnya. Terus kemudian setelah itu mengalami kemunduran lagi. Yang disalahin siapa? Imam Ghazali. Iya betul. Al-Ghazali. Kenapa Ini gara-gara disalahin? Al-Ghazali. Nah itu kan unik kan. Al-Ghazali dikatakan bahwa Al-Ghazali ini membatasi karena waktu itu katanya perkembangan ilmu pengetahuan itu kan didasari oleh munculnya pengaruh falasifah kalau bahasa ustadznya ya. Filsafat. Nah itu menyebabkan melejitlah perkembangan ilmu pengetahuan. Gitu ya.
Padahal nggak gitu-gitu juga gitu. Terus Al-Ghazali dianggap karena dia nulis buku runtuhnya filsafat, ya, Ustadz, kalau Arab-Arabnya Ustadz aja deh ya. Iya benar-benar. Tahafut al-Falasifa misalnya, terus dikatakan bahwa ini filsafat dihancurkan oleh Al-Ghazali, maka kemudian mentok, kaku, jumut lagi, nggak ada kebebasan berpikir lagi dan lain-lain. Ini kan pandangan yang sebenarnya juga nggak mendasar. Apa emang Al-Ghazali begitu? Justru Imam Ghazali kan juga menempatkan ilmu pada tempatnya. Dia juga tidak anti rasio, tidak anti Logika, akal lah ya. Kalau dalam bahasa ini nggak anti. Ya falsafah yang dikritik sama Imam Ghazali justru falsafah yang juga nggak rasional gitu ya. Banyak sih, tapi kita nggak sebutin itu lah ya. Oke. Kita ngomongin filsafat berat amat gitu ya. Kita ngomongin itu, tapi misalkan contoh ya. Saya nggak kutip atau nggak ambil dari Imam Ghazali, tapi misalnya sebutlah contoh pengaruh filsafat yang kemudian masuk ke kalangan ilmuwan di era Abbasiyah, sebutlah begitu. Contoh yang paling terkenal Ibnu Sina misalnya. Tahu ya? Orang Mesir kan? Iya kan? Tahu Mesir kan apa itu? Sudan? Mesir ya? Apa namanya? Buat Enggak dong, ini Persia. Persi. Dokteran ya? Ya, Ya, itu kedokteran. terkenalnya. Tapi kan dia kan juga ahli filsafat. Ahli Ya, filsafat. maka di barat disebut Avicenna misalnya. Ibnu Sina itu kan meyakini bahwa penciptaan alam semesta itu teorinya namanya teori emanasi. Udah pernah denger nggak? Nasi uduk tahu nggak? Google dulu, Google. Emanasi ya. Emanasi itu gampangnya alam semesta itu terjadi karena pancaran energi dari sang pencipta itu sendiri. Oke. Cahaya gitu. Ya, Iya. ada yang mewujudkan cahaya, ada Asurawardi nanti itu yang kemudian dihukum mati. Itu Kalau di komik Cina dia cahaya pertama dan kegelapan. Wah. Nah, itu Korban sama. komik Cina. Nanti di Ibnu Sina ada yang begitu. Gitu. Nah, kalau itu kan sebenarnya rasional nggak? Ketika alam semesta itu adalah pancaran dari energi penciptanya. Maknanya alam semesta tidak terpisah dari penciptanya. Itu kan secara logika nggak masuk. Nggak masuk akal. Emang nggak masuk? Masuk kali kenapa? Bang. Masuk kali. Karena dia yang menciptakan, terus alam semesta ini bagian dari diri dia. Iya. Masuk. Tidak mungkin ada 2, 3, 4 kalau nggak ada 1. Itu logika matematis ya. Ya. Pertanyaannya, satu itu sebagai pencipta Sebagai pencipta. atau nol? Pencipta 1. Pencipta satu. Satu sebagai pencipta. Terus nol? 0 nggak ngapain dibahas kan nggak ada 0. Ada faktanya. Kan satu, kalau satu dikatakan pencipta, sebelum satu ada, Nol. Nggak ada nol tapi kan Stat. kenapa? Nol kan nggak dihitung dia, tak terhitung. Kok nggak terhitung? Lah kan nggak usah dihitung, bukan nggak terhitung. Iya nol kan nggak dihitung benar. Yang mengatakan satu itu sebagai pencipta, karena satu dia menciptakan dua. Kan begitu kan? Pertanyaannya satu yang nyiptain satu siapa? Satu ada itu tersendiri. pertanyaannya udah salah. Kalau ini bicara Tuhannya, setauku pertanyaan itu salah. Iya. Setauku ya. Jadi Aku nggak tahu. kalau Allah itu yang menciptakan, lalu yang nyiptain Allah siapa? Itu Lo enggak, saya nggak nyambung nih. Itu kan ngomongin satu Ngomongin disamain Tuhan, sama Tuhan. Oh iya, Saya kalau tadi enggak, kan satu angka. oh satu angka. Iya, jangan dianalogikan ke situ. Ini kita lagi ngomongin teori emanasi. oke. Iya iya iya. Cuma kan, Ya kan? kita ngomongnya mau Ustadz soalnya. Iya, ini teori emanasi berat lah. Intinya tadi bahasa gini, alam semesta ini tercipta dari pancaran energi. Maknanya bagian dari zat pencipta itu luber. Iya. Lubernya itu Akhirnya jadi alam terjadilah. semesta. Jadi alam semesta. Ah, gampangnya Alam gitu deh ya semesta. bahasa Kalau kita-kita. itu sih masih masuk sebenarnya. Sat. Lu ya nggak bisa, karena berarti alam semesta bagian dari penciptanya. Kalau alam semesta bagian dari penciptanya, ente nggak boleh matain ranting pohon sembarangan. Iya benar. Karena itu pencipta ente itu. Nah, komik yang aku baca begitu konsepnya. Nah, berarti apa? Harus menghormati semua ciptaan. Nah, Itulah yang mendasari nanti juga ada orang bilang, di mana Tuhan? Tuhan tuh nggak perlu dicari, Tuhan tuh ada dalam dirimu. Iya, Ya, karena engkau sebagai makhluk itu pancaran dari ketuhanan. Nunggalin kalau Nah itu nanti Itu nanti. dari situ Iya. perkembangannya ke situ. Tapi kita kok jadi ngomongin itu ya? Padahal sih enggak. Cuma maksudnya gini. Tadi balik lagi. ke Tadi masalah kan peraturan. enggak filsafat tadi. Yang dibilang bahwa perkembangan, rasio, ilmu pengetahuan tuh karena filsafat mendorong itu. Oke. Padahal teori-teori filsafat, tadi kita membuktikan teori filsafat Ibnu Sina nggak rasional juga. Itu kacau juga teori itu gitu loh. Itu kita membuktikan itu doang. Nah, dan segala sesuatu yang kemudian dibatasi dan ada aturannya, itu tidak menghambat ilmu pengetahuan. Itu justru menempatkan ilmu pengetahuan atau apapun lah. Bahasanya jadi ilmu pengetahuan. Tadi kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin kreativitas. kreativitas. Justru menempatkan kreativitas itu pada tempatnya. Kalau dia ada pada tempatnya, dia akan optimum. Efeknya. Ngerti optimal. nggak? Ngerti nggak? Udah. Contoh nih. Mancing. Boleh nggak buat mancing? Nggak bisa dong. Oh, kreatif saya kok.
Oh, tetap nggak bisa dong. Make Ada aturannya. saya modifikasi jadi pancingan. Ada aturannya. Nggak bisa jadi joran ini dia. Biar kata ditambah-tambahin nih, tetap bukan joran namanya. Ya makanya kreativitas ketika ditempatkan pada tempatnya, ya yang bisa menempatkan kreativitas pada tempatnya itu kan aturan. Jadi Jadi optimum. optimum efek. Yap. Tapi ketika kreativitas itu tidak mau ditempatkan pada tempatnya, entah terserah ditempatkan kemana, itu justru bisa ada collateral damage-nya. Mau bazir. Tertata, cara berpikirnya tertata begitu. Tapi itu kan batasan. Nah, tapi kan orang kan selalu bilang begini nanti, itu kan kata ente. Yoi. Perspektif. Serah gua dong gitu. Kalau Menurut kata, saya, kalau belum tentu benar menurut aneh. Anak muda sekarang sering gitu gak sih? Banget. Ya kan? sebenarnya anak muda di setiap generasi begitu. Selalu maunya ya tergantung. Semuanya itu tergantung. Heeh. Ya kan? Terus ditambah nih sekarang era canggih ya. Ya, informasi itu handphone apa namanya? Gawai bahasa Indonesia. Gawai. Sama, janji aja sekarang nggak mau dibuat tergantung. Ya udah besok kita kontakan lagi ya. Iya. Coba orang dulu, zaman belum ada Kan gawai. jam 8 pokoknya gue tungguin di sono ya. Insya Allah janjian Dateng, udah. dateng, iya, bener, Telepon bener. susah, teleponnya dikunci di rumah digebok. Ya kan? Sekarang dengan itu makin dibikin semuanya tuh ngambang. Ya kan? Yep. Ya walaupun nggak nyambung sih, kok ngomongin jadi ponsel. Tapi itu berpengaruh nggak sih? Mungkin ya? Berpengaruh. Akhirnya sama, ketika kita ngomongin sesuatu gitu, orang selalu bilang bahwa ya itu kan menurut lo, belum tentu menurut gue. Jadi itu benar apa salah? Ya tergantung. Wah, semuanya digantung. Nah ini yang harusnya sebenarnya nggak begitu. Harusnya bagaimana, Stan? Jangan nanya mulu. Ya, harusnya kan? bagaimana? Bukan harus. Sekarang kita jawab ya, misalnya Oke. segala sesuatu harus tergantung. Tergantung siapa. Ketika semuanya itu tergantung, kemudian nggak ada ukurannya, itu kan akan menjadi masalah. Pasti. Ya kan, masalahnya apa? Nggak akan ada titik kesepakatan antar manusia. Kita aja bertiga duduk di sini, isi kepalanya beda-beda. Beda. Rambut boleh sama hitam dan putih. Nah, tapi kira-kira sekarang kita ambil contoh yang paling mendasar deh. Kita kan ini manusia nih, tiga-tiganya. Isi kepalanya bisa beda. Beda. Tapi ini pertanyaan sederhana. Di antara kita sekarang, walaupun kita belum pernah kenal atau kita nggak satu sekolah, kita nggak belajar disiplin ilmu yang sama. Tapi kalau Anda tanya satu pertanyaan misalnya, mungkin nggak jawaban kita akan sama? Bisa. Bisa jadi. Mungkin nggak? Mungkin, ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan akan sama jawabannya. Tergantung pertanyaannya dulu apaan nih. Pertanyaannya kan tergantung nih. Iya betul. Kok ini bukan tergantung yang tadi ya? Maksudnya, Iya. kalau ada satu pertanyaan, mungkin nggak jawaban kita akan sama? Kemungkinan ada, tapi kemungkinan Satu pertanyaan, apapun itu, random. Kemungkinan Ada yang jawabannya pasti beda, tapi ada nggak yang kemungkinan bisa betul-betul tanpa janjian, cespleng sama semua? Ada. Ada. Contohnya? Ini yang agak-agak misalnya kita bahas terkait masalah. Jangan bilang ada-ada doang. Bukan saat jadi gini nih. Kebanyakan hari ini kalau misalnya kita kaitkan ke masalah, oke jawaban kita akan sama ketika perihal masalah ketuhanan. Loh kok ketuhanan? Enggak, kayak misalnya ke sederhana aja? agama nih, kita No. ada pertanyaan tentang apa? Nih. Pertanyaan saya. Suka kopi nggak? Itu bisa beda-beda jawabannya. Kalau zaman sekarang, Nggak suka misalnya. Suka orang di depan mata. Jangan itu. Saya kasih contoh paling sederhana. Saya jamin jawabannya akan sama. Saya jamin. Percaya nggak? tapi percaya sama Tuhan, Bang. Gen Z sekarang gini juga. Gen Z. Minum dulu deh. Ini seruput lu dah. Bentar tadi kosong suka kopi kagak. Bismillah. Oke, saya kasih contoh. Contoh ya. Jawab ya. Cepet, jangan lama-lama jawabnya. Bohong itu baik atau buruk? Tergantung. Buruk. Tergantung, Ustaz. Buruk. Saya jawab buruk. Dia jawab, Tergantung. Bohongnya buat apaan dulu nih? loh, nggak bisa begitu. Nah, sekarang ada bohong yang diperbolehkan juga kan? Gini dong, kita konsisten. Premisnya apa? Premis umum bohong itu bisa dipahami oleh akal. Paling sederhana. Anak SD nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ketika dibilang dosa nggak? Iya kamu sih. nggak dosa bahasa. Bahasa saya nggak nyebut-nyebut diksi dibawa ke agama. Bohong itu buruk atau baik? Iya buruk. Clear. Kira-kira seluruh manusia di dunia itu sepakat nggak? Sepakat. Kalau ente masih bilang tergantung saat kita, oke deh, saya kasih contoh lain. Memperkosa ibu kandung, buruk atau baik? Buruk lah. Ada yang bilang tergantung? Ya buruk lah. Nggak, kira-kira Buruk ada yang itu. bilang tergantung? Semua adat istiadat, semua Nggak, peradaban, pasti itu kalau itu buruk itu. semua peradaban, semua adat istiadat, semua agama, yakin? Itu Ya buruk.
Berarti apakah semua persoalan ada tergantungnya? Ada kan yang nggak tergantung? Berarti nggak semua wilayah harus boleh kreatif ya. Bukan soal kreatifnya dulu. Bukan masalah kreatif. Berarti Tergantung tadi. ya. Masalah Nggak tergantung boleh dulu di nih kita sini, hapus nih. tergantung nggak boleh nih di sini. Ada yang nggak tergantung ya? Oke, kita kasih contoh lain. Kok contoh yang jelek-jelek mulu ya? Lah kan Tapi yang baik. karena yang disepakati yang begitu kan. Enggak, yang baik Nggak juga juga, ada. yang baik juga ada Coba, nih. coba apa? Adil. Adil baik, Semua peradaban, menjunjung keadilan. Yap, semua agama, menjunjung keadilan. semua Semua caleg juga culture. ngomongnya adil gitu. Wah, ngeri. 2022 masih lama. Masih lama nih, 2029. Bener nggak? Ya, Semua sepakat ya sepakat. bahwa keadilan itu baik. Benar. Bahkan orang barat deh yang nggak kenal agama, Iya, istilahnya pasti yang pengen agak sekuler, pasti dia bikin Justice. aturan. Iya. Freedom and justice. Iya kan? Maknanya manusia ketika diciptakan oleh sang pencipta, nggak usah bawa buat Tuhan nih katanya. Tapi tetap kalau kita pakai standar bahwa yang ada di dunia ini diciptakan, kita kan nggak lagi ngomong Tuhan ada apa enggak ya? Iya. Kita nggak bahas itu. Ya. Iya, iya. Artinya kita lagi bahas bahwa manusia itu diciptakan dengan keadaannya sekarang, pikirannya, akalnya itu sudah dibekali settingan tertentu yang itu sama semua. Kalau dalam bahasa agama apa? Fitrah. Fitrah. Cuma kalau kita pakai bahasa yang umum tuh ada istilah kalau orang barat bilangnya objective morality. Objective morality. Artinya kebenaran atau standar moral yang seluruh manusia tuh sepakat. Kalaupun ada yang bilang enggak, bagi saya memperkosa ibu kandung sah-sah aja, itu dia memaksakan Sakit, untuk sakit. merusak. Ya, settingannya. Iya. Oke, Iya, iya. kita balik lagi ke tadi yang soal tergantung. Kebenaran itu tergantung atau tidak. Ternyata manusia itu nggak bisa semuanya tergantung. Ada aturan-aturan yang jika pikiran manusia itu jernih, akalnya lurus, as a normal lah. Kita nggak bilang jernih itu dalam jernih tadi dibahas lagi. Jernih itu ukurannya apa? Nggak normal. Lu normal jadi manusia aja deh dulu. Iya, iya. Itu dia tahu kok. Pasti dia ketika diperlakukan tidak adil dia marah. Ya. Gampangnya kita beli kopi, harga kopi itu 15.000 satu botol, tapi begitu kita beli kalau udah habis dikasih setengah botol, pasti marah nggak? Marah. Tapi kalau harganya That's it. separuh nggak apa-apa sih. Iya, kan bayar tetap Kan sama. bayar tetap sama nih. Tapi dikasih Harga kurang. seliter. Marah dong. Marah kan? Dia akan bilang aku diperlakukan tidak adil. Iya nggak sih? Nah, itu yang menggambarkan bahwa ini yang mau kita bantah apa? Ternyata sudut pandang tergantung atau bahasa relatif lah ya. Semuanya nggak ada yang absolut, Relativisme. semua dibikin relatif. Itu gagal. Karena ternyata tabiat manusia tidak begitu. Dia tetap maunya kepastian. Iya, makanya ada hukum. Ya kan sekarang nih orang-orang yang itu kan terpengaruh sekuler bahwa nggak ada hukum. Sebut deh, kita ngomong yang agak keren dikit kata anak sekarang, anarko-sindikalis. Ini keren ya. Aku orang dulu nggak ngerti kayak gitu. Kayaknya ubannya banyak kan itu. Kok jadi ente yang orang dulu? Ya. Ini ubannya uban imitasi ya. Imitasi. Ini ori-nya ada di dalam, makanya pakai topi. Tapi gini, saya nggak bahas anarkinya. Singkat lah, ringkas lah. Anarki itu kan pemahaman kan anti sistem, ya. Dia hidup komunal, ada teori-teorinya. Dia hidup hidup komunitas, ya dia mencoba untuk tidak ada standar yang mapan tentang benar salah, tergantung kesepakatan bersama. Nah, kata kunci terakhirnya tergantung kesepakatan komunitas. Kesepakatan komunitas itu pasti nanti melahirkan Rules juga kan. rules. Iya. Iya nggak? Iya. Balik lagi tadi. Jadi ketika ada orang melampaui aturan tuh ribet, bikin kita bahas nggak bisa. Tapi dia punya rules juga di Manusia komunitas ada rules mereka. itu satu. Kemudian kita tadi lompat ke yang soal relatif. Gak bisa juga. Rules itu pada ujungnya adalah sebagai rujukan Iya, betul. yang menentukan satu tindakan, satu argumen, satu pandangan, satu perilaku itu bisa diterima atau tidak. Kita nggak ngomong bagus atau buruk deh. Yeah. Bisa diterima atau tidak. Ya, artinya Kan apa? Artinya relativitas itu omong kosong Satu. jadinya. Yang kedua yang menolak udah nggak usah no rules. Wah. No rules is No rules itu is rules. Itu namanya self refutation. Itu Sama namanya self refuge. Dia membatalkan dirinya sendiri. Iya, no rule is rule. No rule is rule. Kalau dia no rule, kenapa lu percaya no rule, tapi yang rule lu nggak mau gitu. Jadi sebenarnya
anak-anak Gen Z ya, tapi nggak usah terlalu nyebut Gen Z lah ya. Kasian Gen Z diserang mulai emang Z itu dia punya challenge-nya sendiri. Misalnya gini, kalau saya yang milenial itu adaptif karena perkembangan teknologinya bertahap dari Nintendo, Sega, PS1 sampai PS5 kita ngalamin. Internet, kemudian telepon rumah, kartel, sampai gawe yang canggih kita ngalamin. Terus perbandingan hidup kita nggak tahu. Aku dulu nggak tahu orang kaya itu makan apa. Karena nggak terpublish. Nah, sehingga tidak mengalami cobaan seperti Gen Z yang bangun tidur, dia buka, dia sudah ngerasain jomplangnya hidupnya dia dengan kehidupan di tempat lain. Jadi ujian mereka yang berat satu itu, yang kedua terlalu overstimulus informasi yang sangat banyak sehingga mereka udah lelah dengan informasi. Yang ketiga dianggap kurang empati, padahal dia kelelahan sebetulnya. Tapi banyak kampanye-kampanye kepedulian itu sekarang yang ngebumin itu Z malahan. Sebenarnya mereka empati tapi gimana ya? Ya semaunya. Tapi giliran Jadi makanya gak usah nyebut Gen Z lah. Adapun orang-orang yang tadi bilang nggak mau dibatasi, kemudian segala sesuatu itu relatif sebenarnya. Itu dia sedang menipu diri sendiri. Iya, itu di semua gen ada. Iya, makanya jangan terlalu menjustifikasi Gen Z lah. Aku pembela Z ya. Iya, keren-keren. Nah, tapi poinnya itu. Jadi sederhana ya. Kalau kita mau berpikir secara sehat, ya, saya nggak mau nyebut-nyebut akal sehat sering-sering lah, terus kayak niru seseorang. Gitu. Ya, kalau kita mau berpikir secara sehat, berpikir secara konsisten, ya anggapan atau pemahaman atau prinsip-prinsip tadi itu sebenarnya menghancurkan dirinya sendiri dan nggak konsisten. Nah, justru kalau kita kaitkan dengan kenapa ke agama, nah kita akan temukan konsistensi, kelurusan, runut, cara berpikirnya, tertata dengan baik, itu di agama. Iya. Terserah di agama yang mana aja nih? Apa? Terserah di agama. Kalau gini, pertama itu di agama dulu. Di agama dulu. Terserah di agama mana, kita nggak mau sebut agama. Tapi nanti kan agama itu bisa diuji. Ada perbandingan. Yes. Bisa dikomparasi. Mana kemudian yang nanti paling nyaman. Nggak nyaman. Bukan nyaman nah, sih. kalau nyaman pilihan bahasanya anak sekarang juga nih. Jadi segala sesuatu yang bikin kalian nyaman. Kalau saya bukan nyamannya, tapi argumentasinya. Oh ya, yang paling kuat hujahnya. Argumentasinya dulu, kemudian kompatibel nggak dengan runutan atau cara berpikir yang sehat tadi. Ketika dia rasional, logis, dan rasional dan logis harus kita definisikan juga gitu ya. Kita boleh bahas itu, tapi poinnya tadi intinya agama dulu nih. Kita nggak sebut agama mana. Tapi ntar kalau kok jadi ngambang agamanya lah, kalau nanti mau milih agama yang mana lah, itu kita uji. Jelas. Kita bandingkan. Dan Nanti kan yang ketemu. paling siap diuji adalah ya agama. Semua siap diuji sebenarnya. Ya kan gampang ya kalau nguji agama, lihat reference kitab sucinya, konsepsi dia terhadap Sang Pencipta, konsepsi dia terhadap kenabian gitu ya. Oh enggak loh, agama tuh ada yang nggak ada nabinya loh. Iyalah, sebutlah ada agama yang nggak menyebut Nabi, pembawa ajaran itu Nabi, tapi ntar dia sebutkan guru besar spiritual, maha guru, sama aja intinya. Cuma karena apa? Nabi. Memang Tuhan tidak bisa berkomunikasi langsung pada manusia, kecuali dalam hal tertentu dalam Islam kayak Nabi Musa pernah berkomunikasi langsung gitu ya. Tapi secara umum enggak gitu. Makanya tetap perlu messenger gitu. Begitu. Kok jadi ke situ ya? Kalau tadi tapi memang nyambung sih sebenarnya kalau misalnya kita bahas terkait masalah rules, artinya bener tadi ketidakkonsistensian seorang yang menganut faham relativisme tadi, ya kan, dia punya pandangan sendiri tapi ternyata dia bilang no rules karena kalau urusan sama agama pasti rulesnya ribet. Kenapa anak-anak hari ini menghindari agama sebenarnya, Sat? Sampai ada ungkapan, malas agama, dikit-dikit agama, mabuk agama tuh orang. Artinya orang yang mencoba untuk taat pada agamanya, mengikuti jalan nabinya gitu kan, mengikuti jalan sahabat para nabinya, tapi dilabeli dengan orang yang mabuk agama, dikit-dikit balik ke agama, dikit-dikit balik ke agama, itu San. Nah, ini kan jawab gak nih? Gak usah. Aku lagi mikirin jawabnya gimana gitu. Jawabnya bagaimana? Jawab nih. Jawab deh Bang. Ya bukan jawab, memang saya lagi diinterogasi. Kita ya seruput dulu lah ya. Ngumpulkan energi untuk jawab pertanyaan yang cukup berat gitu ya. Berat banget.
Mabuk agama, gimana ya jawabnya ya? Kita sering denger kan hari ini Nggak, kan, coba. orang dikit-dikit Kan dia bilang apa? agama. Agama banyak aturan. Lo Banyak ngomong aturan. agama mulu kata dia. Jadi mabuk agama tadi. Mabuk gitu. agama akhirnya. Karena saya muslim, saya kan juga ya tahu deh agama lain gitu, tapi kita tahu juga tipis-tipis ya. Karena saya perspektif Islam aja deh. Iya langsung. Sekarang ente orang Islam bukan? Islam dong. Saya tanya sekarang. Alhamdulillah. Saya tanya, Oke, boleh. Islam itu mengatur semua sendi kehidupan kita nggak? Iya dong. Paling ribet dong. Nah, kalau pakai logika tadi, Iya, betul. paling ribet, paling banyak pantangannya, paling banyak aturannya, kan gitu. Bener. Kata siapa? Nih aneh jawab. Ya, Aneh dulu deh. aneh jawab ya. Aku dulu boleh nggak nih? Oh, monggo. Menurutku malah paling aplikatif yang dia memberikan informasi paling utuh bagaimana menjalani kehidupan. Boleh. 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 Saya juga sebenarnya kalau mau jawab-jawab begitu bisa aja mereka Jadi cuma kan. orang menganggapnya aturan itu mengikat, tapi kalau aku menganggapnya aturan itu informasi penggunaan. Gitu ya. Iya, jadi Baru misalnya beli handphone ada buku itu Iya, tujuannya. tutorialnya ini kalau mau maksimalin penggunaan begini Ya, begitu. itu analoginya ke situ tuh. Tapi saya mau jawab yang agak lebih Coba kalau dari Bung Angga. mendasar sendiri, mendasar lah ya. Bukan. Dan itu kadang kita nggak ngeh. Aneh tanya, tadi kan Islam semua ngatur ya, dari urusan yang besar atau urusan kecil. Maaf ya, sampai urusan cebok diatur. Banget. Pertanyaannya, yang kategorisasinya wajib, haram, sama sunnah makruh banyak mana? Kategorisasi ya. Kategorisasi. Aturan-aturan dalam Islam itu yang kategorisasinya wajib haram, maksud wajib haram itu kalau harus dilaksanakan kalau misalkan dosa, atau yang sunnah makruh. Paling banyak yang mubah. Apa? Yang mubah. Nah, iya sunnah makruh dan mubah deh pertanyaannya. Yang paling banyak yang mubah, yang boleh. Enggak, kalau yang mubah kan bahkan kalau dalam muamalah kadang-kadang memang karena nggak ada aturannya, jadi mubah. Ini enggak, yang ada aturannya deh, ada dasarnya deh. Banyakan sunnah makruh atau wajib haram? Wajib haram. Sunnah makruh lah. Tadi sih mau jawab sunnah makruh tuh sebenarnya. Coba tes, enggak. Kalau ente bilang banyakan wajib haram, sebutin aja. Yang wajib apa aja sih dalam Islam? Cuma kalau iya. Isi. Kalau wajib nanti ketemunya Sama haram. Wajib haram tuh maksudnya haram tuh ditinggalkan dosa haram. ya. Sunnah makruh iya bener. Banyakan sunnah makruh. Aturan cebok aja kan coba kalau nggak dijalanin emang dosa. Iya sih. Lebih kayak sunnahnya begini. Aturan cebok kenapa tadi, Set? Kalau nggak dijalanin dosa nggak? Bisa kena dosa. Lo enggak. Kalau kagak aturannya- cebok. Aturannya coba pakai tangan kanan. Iya. Kamu pegangnya pakai tangan kanan. Oh, Kadang-kadang enggak. itu kan nggak sampai banyak lah sebut Iya, sebut iya. lah sebut lah, makanya kadang-kadang kita nggak menilik dari sisi itu. Minum tangan kiri Iya. kan nggak haram. Nggak dilarang. Dibenci. Dibenci aja. Makruh aja. Tapi mungkin ada yang ketika begini, begini. Ya, Kenapa lu lepas- gitu? lepasin aja itu kirinya. itu bukan tema pembahasan kita tuh, ya kan? Bahasa kita tadi. Itu menunjukkan bahwa salah logikanya kalau Islam tuh agama yang mengatur semuanya, habis itu berarti paling ribet dong. Enggak, mengatur semuanya, tapi yang banyaknya itu mubah, makruh, sunnah, bukan wajib haram. Gitu loh. Artinya diberikan keleluasaan, nggak terlalu ketat dalam bab-bab yang banyak tadi, tapi tetap ada rujukannya gitu loh. Ya. Ya kalau dalam Kalau lo pengen lebih keren, ini nih, gitu loh. Ya. Tapi kalau lo punya pilihan lain, ya udah, nggak apa-apa juga. Iya. Enak nggak? ya. Ya kan? Kalau- Nah, di satu sisi yang lain, seperti nyambungin tadi yang dikatakan oleh Ustadz Abe, itu kan tadi, ya kita kan senang tuh bagus, kita butuh apa tadi petunjuk penggunaan dan lain-lain. Saya pakai perspektif lain, manusia tuh lagi-lagi nggak konsisten. Kadang kita lebih senang adanya kepastian atau ketidakpastian. Kepastian lah. Ente gini, udah punya istri belum? Udah. Cakep nggak? Masya Allah. Oh gitu ya. Nah, sekarang saya bilang, itu istri ente. Kalau dia statusnya istri ente, berarti status ente pasti atau tidak pasti? Pasti. Saya bikin abu-abu aja nih, mau nggak? Abu-abu tuh gimana? Ya nggak ada Nggak kepastian. jelas. Gak bisa lah. Lah ya, Gimana? bahkan, pasti sorry, bahasa orang sekarang bahkan, ya kalau bahasa kasarnya kumpul kebo sebenarnya. Ya. Living together. Iya. Iya. Mereka kan nggak mau ada kepastian ikatan perkawinan, Iya, tapi benar. tetap dalam hubungannya sebenarnya mereka mau kepastian. Makanya Iya. ada istilah udah putus. Kalau nggak ada kepastian, nggak usah ada istilah jadian dan putus lah. Iya bener. Teman tapi mesra Logik aja. nggak, logik nggak? Itu Logik nggak? one night stand, nggak? logik, Nah, logik, itu logik. kadang-kadang ada orang-orang bilang gue nih rasional, gue nih logik. Padahal kalau di recheck sedikit saja,
Pikirannya kadang-kadang nggak logis, lu belaga logis doang, kalimat logis lo keluarin berkali-kali dari cocot lo, Saker. padahal lu kagak logis. Enggak deh. Betul nggak? Benar. Masuk nggak? Masuk. Ya kalau nanti di komen-komen ada yang mau komen, wah Ya, nggak apa-apa, boleh senang kita gitu. angkat lagi, kita siangin sampai bersih. Ya, nggak? Tadi yang apa masalah rule tadi yang agama khususnya Islam banyak perintah deh misalnya. Jadi al-amru perintah di dalam agama kita tuh ada yang lil wujub menunjukkan wajib, ada yang lil afdol menunjukkan ini yang paling Wah, utama. ngomongin ilmu nggak boleh nyender, nggak beradab apa ilmu. Oh iya benar. Ya udah saya yang nyender. Jadi Yang kasih ketiga tahu. itu lil ibahah. Jadi perintah itu ada yang menunjukkan boleh, misalnya dulu aku melarang kalian ziarah kubur, fazuruha. Sekarang berziarahlah. Itu bukan berarti jadi wajib ziarah kubur, tapi karena dulunya dilarang, kemudian ada perintah, maka itu menjadi boleh. Nah, atau misalnya faidza qadaitumus sholata fantashiru fil ard. Iya, yang surat Al-Jumu'ah itu. ya. Kalau sudah selesai sholat Jumat, maka Bertebarlah kalian. di atas muka bumi. Itu kan perintah yang menunjukkan afdoliyah. Bukan berarti habis salam langsung Kabur. kabur. Kalau Nyari itu berkat gitu kan ya. ngambil berkat Ya, itu. ya kalau yang kayak saya kan nyender dulu, ngelurusin kaki yang kesemutan dulu kan, nggak langsung cabut gitu. Faktor Ada yang menunjukkan wajib. Jadi ya waqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ini kadang-kadang ya tapi gimana yang ngejelasin ke orang yang dari awal dia logikanya udah Iya saat Ya, udah untuk bebel begitu. bukan mematahkan bukan argumentasi logis, sebenarnya. makanya tadi kan coba kita minimalisir penjelasan seperti tadi. Bukan berarti nggak penting. Itu bagus banget tuh. Bagus, dan itu kalau kita pelajari runut lebih oke udah pasti. Cuman kita coba tinggalkan itu dulu. Pengennya kita uji mereka-mereka yang selalu Seberapa mengklaim sih? Ya. gue rasional, gue mah logis aja. Kita uji. Nah, tadi buktinya apa? Gampang, bahkan ya Iya. oblak, ya kan? Ibaratnya logikanya nih ibarat ban motor nih, ya kan? Laharnya udah Laharnya udah goyang. Iya, oblak. Ya kalau bahasa kerennya kan falasi itu sebenarnya, tapi kita falasi. mau ngomong begitu Ketinggian. agak gimana ya kita sebut yang gampang aja deh, Oblak, kayak kayak dia oblak oblak, deh, Pak. laharnya kudu diganti. Iya, bener-bener tadi ketika dia bilang dia nggak mau ada aturan, ternyata ketika dia kumpul kebo atau dia pacaran lalu putus, kenapa harus ada putus kalau memang nggak ada aturan di situ, Pal? Iya, udah begitu aja. Kayak orang ngopi, mau minum, nggak pulang, udah selesai. Nggak bisa. Semua tuh pasti ada. Gini deh. Setiap istilah yang ada di muka bumi ini, dalam disiplin ilmu apapun, ada definisinya nggak? Ada lah. Definisi itu bisa dibilang rule nggak? Iya. Rule. Emang boleh? Aneh definisiin air. Air tuh apaan? Ngalir pokoknya. Nggak bisa. Ente mau lihat air dari definisi apa? Kalau Iya, ente betul. mau lihat dari definisi kimia, akan dijawab air itu apa? H2O. Kan begitu? Gitu loh sih. Ya kan? Kalau definisi fikih kan ada juga kan? Malah definisi itu unsur paling penting nomor satu. Nah, definisi itu Kalau sendiri. pengertian benar, pemahaman ikut benar. Nah, makanya- Definisi itu rules. Iya dong. Iya. Karena definisi itu pasti membatasi si istilah si dalam bahasa Arab si syai yang lagi diomongin. Iya. Betul nggak? Kalau itu nggak dibatasi, lah syai'nya tuh batasnya apa? What is Ngawur X? semua. X Kalau ini nggak apa? ada rule, hancur semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi. That's Padahal right. orang-orang yang nolak batasan dan kreativitas itu percaya banget sains. Sains lo tuh rule. Jelas. Iyalah, kalau sains nggak ada rule gimana dia? Nah. Iya, iya. Kalau sains nggak ada rule gimana? Jadi, udahlah. Jadi jangan klaim Parameternya apa? paling logis, paling rasional. Kalau nggak mau pakai rule, iya kan ya. Itu satu hal. Yang kedua, ya jangan juga klaim logis padahal argumentasinya itu oblak. Seperti Ini tadi. oblak bukan lemah lagi. Termasuk tadi ya soal relatif gitu. Kita udah patahkan tuh. Kita udah buktikan bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang itu diakui secara universal oleh seluruh manusia itu tanpa buruk, kata tergantung. itu baik, itu ada. Tanpa kata tergantung ya tadi. Nggak ada kata nggak tergantung. Nah, aturan agama atau apa itu emang kita hidup mau yang global aja ya. Ah, udah cukup aturan umum aja, nggak usah aturan rinci. Nggak bisa. Nggak bisa. Betul nggak? Nah, karena masalahnya kan ada yang global, ada yang rinci. Iya, nggak bisa. Itu realitas hidup. Kalau bahasa Islam itu sunatullah. Sunnatullah. Kalau bahasa mereka yang nggak mau nyebut-nyebut Allah kali hukum universe. Iya. Atau apalah namanya.
Itu udah pasti ada yang global, ada yang rinci. Maka Pesan kemudian, semesta, iya. asik, Nah, ya. masa maunya global-global aja? diciptain Nggak oleh mungkin. Ya kan? Kalau mau yang global-global aja, termasuk pakaian global aja. Kenapa kemudian dalam fashion aja misalnya kan ada yang male, female, ada unisex. Itu udah kategorisasi tuh. Iya. Ya kan? Itu kategorisasi betul. Berarti kategorisasi itu perincian tuh, bukan sih? Rincian hukum rule. Rules. Ya kan? Jadi kadang-kadang orang-orang yang begitu-gitu tuh, itu dia seperti, jadi kadang-kadang gini, udah lo jangan ngomong-ngomongin agama lah, lo hidupnya di langit, bukan di bumi. Ini bumi, jangan ngomongin langit mulu. Ente yang sok-sok logis tadi, yang berharap bahwa dunia ini cukup yang global-global aja, nggak usah ada aturan-aturan. Lo justru yang di awang-awang, nggak jelas. Karena dunia fakta. Lo iya dong. Kita bicara fakta. Faktanya dunia yang dialami, dia mau beli sepatu aja, dia pasti tanya, ini male atau female? Pasti dia tanya. Dia nggak mau Cewek, jelek kan? cowok nih. Iya. Itu rinci. Gitu loh. Jadi kadang untuk kita menyadarkan kawan-kawan kita yang agak-agak begitu tuh nggak usah pakai argumentasi yang panjang-panjang. Kita kasih dia contoh-contoh dan peristiwa yang lekat dengan kehidupan dia sehari-hari, lalu kita masukin tuh ke pikiran yang lempeng, yang lurus. Bubar, udah. Ya kalau boleh ngutip kata-kata ulama, nanti ayat Qur'annya biar urusan ustadz lah ya. Kalau ada argumentasi yang melenceng, atau bahkan yang masalah, gitu, kita lihat gitu. Ini argumentasinya aneh nih. Ini nggak lurus nih. Itu nggak usah susah-susah cari bantahannya. Dengerin aja, lihat aja argumentasinya apa. Di situ kita akan lihat kebengkokannya di mana. Ya udah, lempengin kayak tukang urut, betot, trak, kelar. Lempeng deh. Itu tapi kalau hati-hati yang kebuka saat Nggak harus. kalau dia tambang susah. Loh, kalau dia tambang, berarti kan dia sedang membohongi dirinya sendiri. Iya sih. Ya Bukan kan? kita cuma Orang nyampein yang ya. dirinya sendiri aja tega dia bohongin, apalagi kita. Terus ente lagi dikibulin orang, ente dengerin. Lah yang salah ente, bukan dia. Gimana sih? Iya, iya, Dikibulin kok demen. Betul nggak? Benar. Udah gitu dulu ya. Gitu Udah aja dulu deh aus nih. sementara nih. Aus, coba minum dulu seruput dah. Ya kan? Udah oke belum nih? Udah kayaknya Tapi udah kejawab ya. Udah kejawab, Ya kan soalnya ada takut kalau di pembahasannya panjangin nih rambut jadi hitam ntar. Bukan. Ya kan karena terlalu berat. Itu masih panjang lagi, ntar ada lagi part 2 ini. Oh. Bahasanya panjang nih masih. Cuman kan tadi Karena masalah mabuk agama tadi tuh belum sepenuhnya kejawab sebenarnya. Ini. Buat closing aja, saya yang closing. Boleh dah. Kan kalau menurut Bang Angga, yang penting kasih tahu aja dulu dia mau pakai hati mau enggak, patahin dulu. Kalau menurut ente kan tadi ya kalau punya hati dia bisa nerima pelajaran, Iya. ya kan ya. Kalau di Al-Qur'annya dua-duanya. Gas, tuh? gas, gas. Coba. Kalau Allah berfirman Kalau tuh, lagi dibacain Quran jangan nyender. iya. Ini kan firman Allah. Iya. Makasih Ustaz, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim yang di surat Az-Zariyat ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada peringatan liman kana lahu qalbun, kalau dia membuka hati. Nah, aw alqas sam'a atau dia mau denger aja. Nah, wa huwa syahid dan Dan dia menyaksikan. Iya. Nah, jadi sebenarnya tersampaikannya hidayah itu terbuka hatinya atau standar minimalnya dia mau denger. Nah, berarti pinter-pinter yang tadi Bukan hanya dengar, wa huwa syahid. Wa huwa Dia syahid. menyaksikan. Artinya ada dua sisi tuh. Betul, Sisi betul. batin dan sisi Akal, nalar dan Nah, his apa itu istilah? Indra. indra betul. Ya pendengaran, dengerin argumentasinya dinalar. Hatinya terbuka. Kalau dua-duanya itu terjadi, terima dia hidayah. Ya. Tapi kalau enggak, salah satunya dulu kita patahin. Seenggaknya kalau kita mau berantem sama orang, tanggal 1 udah segel, udah gampang jatuhnya. Sama Betul mungkin nggak kita lihat begitu? bener, sama mungkin lihat Iya kan? kondisinya saat Iya. kondisinya orang gimana ya kan kalau lagi giting itu buset. Udah dikobong. Kalau itu makanya dibetul dulu biar sadar ya kan. Lagi Sat, makasih banyak. Makasih banyak, ya, Sat, ya. faedahnya Masya Allah. luar Makasih biasa banyak nih. dari sini. Ini Masya Allah dua-duanya Ustadz saya ini. Ini sama Teman-teman. nih, guru saya nih. Iya. Guru pirang. Bukan pirang apa namanya ya? Gitu dulu ya. Gitu Sat, jazakallah khair Sat. Makasih banyak. Ntar kita ketemu Oke, lagi dah. siap. Minggu Aman. depan main-main Iya. kemari lagi. Iya, main. Ya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, like channel GoFed. AB. Angga Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Waalaikumsalam.